Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mata pitu upadhanang itam manggalamutamang. Menyokong ibu dan ayah, itulah berkah utama. Kepada para bapak, ibu, terutama umat Buddha dari Toronto yang berbahagia, selamat malam dari Indonesia, selamat pagi di Toronto. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini saya di Indonesia, terutama di Wihara Magelang, mendapatkan kesempatan yang bagi saya sebuah kehormatan karena mendapatkan kesempatan untuk sharing Dhamma untuk umat Buddha yang berada di Toronto, terutama umat Buddha yang berasal dari Indonesia. Dan tadi telah disampaikan oleh host bahwa yang ikut dalam acara malam hari ini tidak hanya dari Toronto, tetapi juga dari tempat lain, dari Los Angeles dan juga dari mungkin Indonesia juga ikut dalam acara malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti yang telah di broadcast bahwa malam ini topik yang akan disampaikan diberi tema memupuk spiritualitas dalam kehidupan duniawi. Mengapa tema ini diberikan? Karena ada satu anggapan di kalangan umat Buddha, bahwasanya beberapa umat Buddha masih beranggapan bahwa kehidupan spiritualitas itu sangat mustahil, sangat tidak mungkin bagi seorang berumah tangga. Dengan alasan bahwa berumah tangga harus menjalani kehidupan yang begitu sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan berbagai macam hal yang mana terkadang beberapa umat Buddha berpikir bahwa kehidupan spiritualitas itu tidak mungkin, mustahil, impossible bagi berumah tangga untuk bisa memperolehnya. Itulah kenapa malam hari ini, ya pagi di Toronto, kita bersama-sama untuk membahasnya. Nah, tentu anggapan yang demikian yang tadi telah saya sampaikan itu harus diluruskan, tidak benar. Walaupun seseorang hidup dalam kehidupan berumah tangga, bukan berarti seseorang tidak bisa mengembangkan spiritualitasnya. Memang, kehidupan sebagai seorang biku, sebagai seorang pabacita, memiliki kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih terbuka untuk pengembangan spiritual. Tetapi bukan berarti seorang berumah tangga tidak bisa. Tidak demikian. Kalau kita memperhatikan berbagai kasus yang terjadi pada zaman Sang Buddha, ternyata banyak berumah tangga walaupun mereka hidup memiliki pekerjaan sebagai seorang berumah tangga, memiliki anak istri, tetapi mereka masih bisa mengembangkan spiritualitas mereka. Sebagai contoh kita bisa melihat seperti seorang Dayaka yang terkenal pada zaman Sang Buddha, bahkan dikatakan Dayaka utama Sang Buddha, Dayaka utama Sangga pada zaman Sang Buddha, yaitu Anathapindika.
Walaupun Anathapindika ini seorang rumah tangga, mempunyai istri, mempunyai anak, dan bahkan dia mempunyai pekerjaan yang sebenarnya tidak sedikit. Nah, dikatakan sebagai seorang seti, seorang jutawan. Ada yang mengatakan bahwa yaitu kalau zaman sekarang sebagai seorang banker yang memiliki bank. Ya, jadi memiliki semacam yaitu usaha simpan pinjam. Dan itu sangat kaya. Tetapi walaupun demikian, ternyata Anathapindika ini tidak hanya sukses dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan spiritual. Karena dia dikatakan telah mampu melenyapkan 3 belenggu. Yaitu sehingga dikatakan sebagai seseorang yang telah memasuki arus, seorang Sotapana, telah mematahkan 3 belenggu. Dan juga ada beberapa orang lainnya, yang salah satunya yaitu Bimbisara. Dan dia bukan sebagai seorang pedagang saja, tetapi malahan dia adalah sebagai seorang raja. Raja besar. Kalau di India pada zaman Sang Buddha, ada dikatakan 16 kerajaan. Nah, dari 16 kerajaan di India ini, ada 4 kerajaan yang besar. Yang salah satunya adalah kerajaan Magadha. Nah, Magadha ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Bimbisara. Sebuah kerajaan yang besar, yang luas. Nah, walaupun Raja Bimbisara ini hidup sebagai seorang raja, harus memerintah daerah kekuasaan yang begitu luas, memerintah banyak orang, tetapi ternyata dia juga sukses dalam kehidupan spiritual. Dia juga dikatakan mencapai kesucian Sotapana. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa seorang berumah tangga sekalipun juga bisa mengembangkan spiritualitas mereka. Jadi tidak hanya mereka yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, yang hidup dalam berumah tangga ini pun juga bisa mengembangkan spiritualitas mereka. Itulah kenapa Sang Buddha juga pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah seseorang yang tidak memiliki mata. Yang kedua, seseorang yang hanya memiliki 1 mata. Nah, yang ketiga ada seseorang yang memiliki 2 mata. Ya, dve caku. Nah, seseorang yang tidak memiliki mata adalah seseorang yang baik dalam kehidupan ekonomi tidak sukses, dalam kehidupan spiritual juga tidak sukses. Artinya dalam kehidupan berumah tangga tidak sukses, dalam kehidupan spiritual juga tidak sukses. Itu orang yang tidak memiliki mata. Ada juga seseorang yang hanya memiliki mata 1. Yang dalam hal ini adalah seseorang, memang dia sukses dalam kehidupan berumah tangga dalam artian dia kaya, dia punya kekayaan harta benda yang melimpah. Tetapi dia tidak punya moral. Artinya dia tidak memiliki perkembangan spiritual. Dia sukses dalam kehidupan duniawi, tetapi dia tidak sukses dalam kehidupan spiritual. Itu artinya orang yang memiliki 1 mata. Tetapi kemudian Sang Buddha juga mengatakan ada orang-orang yang memiliki 2 mata. Diumpamakan seperti seseorang yang memiliki 2 mata, dve caku. Adalah seseorang yang dia sukses, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan spiritual. Nah, dalam kehidupan duniawi dia mempunyai kekayaan yang melimpah. Dan dalam kehidupan spiritual, setidaknya dia memiliki moral yang baik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang hidup dalam kehidupan duniawi berumah tangga juga bisa memperoleh perkembangan spiritual yang oleh Sang Buddha dikatakan sebagai dve caku, seseorang yang memiliki 2 mata. Bukan sekedar mata fisik, tetapi dalam hal ini adalah sebagai perumpamaan. Orang yang sukses dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan spiritual. Mengapa seseorang walaupun hidup dalam kehidupan duniawi bisa juga mengembangkan spiritual? Karena inti
dari apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha secara praktikal adalah bagaimana dalam kehidupan kita mengarahkan hidup kita untuk secara sederhana melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tidak melakukan kejahatan. Apapun bentuk kejahatan, perbuatan yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain ataupun makhluk lain, jangan lakukan. Sabbapa pasa akaranang. Yang kedua, lakukan banyak kebajikan. Apapun hal yang baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga makhluk lain, lakukan. Yang ketiga, kembangkan batin, bersihkan batin dari kotorannya. Jadi sabbapa pasakaranang kusalasu pasampada satcita paryodapanang. Satcita paryodapanang, membersihkan batin sendiri. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, apapun cara hidupnya, itulah artinya seseorang mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Apakah seorang berumah tangga yang hidup di dalam kehidupan berkeluarga, memiliki pekerjaan, harus berasosiasi dengan banyak orang, tidak bisa melakukan 3 hal ini? Sebenarnya bisa, asal ada tekad, ada niat untuk melakukan. Dalam kehidupan berumah tangga, kalau tidak melakukan kejahatan apapun, ketika itu diketahui sebagai sebuah kejahatan, dan itu tidak dilakukan, itulah praktek dhamma. Disitulah perkembangan spiritual juga akan diperoleh, akan berkembang. Kalau mengetahui bahwasanya apapun yang baik, yang bermanfaat terhadap diri sendiri dan juga orang lain, dan itu dilakukan, itulah praktek dhamma. Dan seorang berumah tangga bisa melakukan. Dan memahami, mengerti bahwa setiap ada kotoran batin yang muncul mencengkeram batin, seseorang berusaha untuk melenyapkan, itulah praktek dhamma. Dan seorang berumah tangga apakah tidak bisa? Bisa, asal punya niat untuk melakukan 3 hal ini. Selama dalam hidup melakukan 3 hal ini, apakah seseorang menjalankan kehidupan sebagai seorang berumah tangga, ataupun seorang babajita yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, itulah yang disebut sebagai praktek dhamma. Di situ spiritualitas berkembang. Atau dengan kata lain, asalkan dalam hidup kita senantiasa menjaga 3 pintu perbuatan kita. Menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan jasmani kita, menjaga pikiran kita. Senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih, kata-kata yang mencerahkan, membawa kepada hal yang baik. Kalau itu dilakukan, itu praktek dhamma. Sementara kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang didasari oleh kebencian, oleh keserakahan, oleh kotoran batin, dihindari untuk tidak dilakukan. Itu adalah praktek dhamma. Senantiasa menjaga ucapan. Apakah seorang berumah tangga tidak bisa? Bisa. Karena setiap orang, setiap manusia mempunyai mulut, mempunyai ucapan. Artinya selama kita berucap dan kita menjaga ucapan kita, agar tidak berucap yang menyakitkan, yang tidak bermanfaat, itulah praktek dhamma. Berumah tangga, sekarang kita bisa melihat, ya, apakah Anda berumah tangga, kami sebagai seorang babajita, berapa kali dalam satu hari kita berucap? Kalau kita mampu menjaga ucapan kita,
senantiasa sadar terhadap ucapan kita ketika berucap dengan orang lain. Kita tahu ucapan kita baik, bermanfaat, tidak merugikan. Kita tahu ucapan kita tidak dilandasi kebencian oleh kotoran batin, kemudian kita berucap, artinya kita sedang mempraktekkan dhamma, sedang memupuk spiritualitas kita. Demikian pula, kita senantiasa sadar menjaga perbuatan kita. Kalau perbuatan kita, setiap apapun perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik, yang bermanfaat, yang tidak merugikan. Kita tahu perbuatan kita tidak merugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kita lakukan, Anda sebagai seorang rumah tangga, melakukan itu sadar dengan apapun perbuatan yang dilakukan, itulah praktek dhamma dan itulah cara mengembangkan spiritualitas. Demikian pula pikiran seperti yang tadi saya sampaikan. Sacita pariyodhapanang. Senantiasa menjaga pikiran agar kotoran batin yang sudah ada dalam pikiran diupayakan untuk dilenyapkan, yang belum ada diupayakan untuk dicegah agar tidak muncul. Hal-hal yang baik yang sudah muncul diupayakan untuk berkembang, yang belum muncul dimunculkan. Kalau kita senantiasa sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senantiasa sadar dengan hal tersebut, menjaga batin, menjaga pikiran, itu adalah cara bagaimana seseorang mengembangkan batinnya, mengembangkan spiritualitasnya. Dan itu sangat memungkinkan bagi seorang rumah tangga. Oleh sebab itu, intinya adalah, walaupun Anda sebagai seorang rumah tangga hidup dalam kehidupan duniawi, selagi apapun yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang tidak merugikan, apalagi hal-hal yang nantinya membawa kepada pencerahan, itu adalah praktek dhamma, itu adalah bagaimana seseorang mengembangkan spiritualitas. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, tentu Bapak Ibu berhubungan dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, dengan tidak hanya keluarga tetapi tetangga. Kalau dalam hubungan ini Anda senantiasa menjaga ucapan, perbuatan, pikiran agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan, itu di situ, walaupun dalam kehidupan duniawi, di situ ada perkembangan spiritual. Itulah kenapa, sebagai satu contoh, dalam kehidupan berumah tangga antar suami dan istri, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, bahwasanya tidak hanya sekedar orang itu bersuami, orang itu beristri, hanya sekedar untuk apa? Kepuasan indrawi. Bukan sekedar untuk senang-senang. Tetapi bagaimana, walaupun dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri, seseorang harus beristri, seseorang harus bersuami, setidaknya adalah bagaimana suami dan istri ini juga menyokong satu sama lain di dalam hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang nantinya berguna bagi pengembangan spiritual. Oleh sebab itu, kenapa Sang Buddha menyatakan bahwa baik ketika seorang suami dan istri, keduanya memiliki 4 hal, yaitu memiliki sada, keyakinan, memiliki sila, moralitas, memiliki kedermawanan, caga, dan juga memiliki kebijaksanaan. Kalau antar suami dan istri dalam kehidupannya selalu menjaga, mengembangkan, menyokong satu sama lain agar memiliki 4 hal ini, bukankah walaupun dalam hidup berumah tangga, perkembangan spiritual juga bisa diharapkan, bisa diperoleh. Artinya adalah
hidup berumah tangga sebagai suami dan istri tidak hanya sekedar bersenang-senang, tetapi bagaimana keduanya saling menyokong untuk memiliki keyakinan, memiliki sadar. Apalagi kalau sudah beragama Buddha, memiliki sadar keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Atau dengan kata lain, memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang baik, terhadap hal-hal yang bermanfaat. Satu contohnya adalah punya keyakinan terhadap hukum karma, hukum perbuatan. Bahwa setiap perbuatan pasti memberikan buah, memberikan akibat. Yang baik memberikan kebahagiaan, yang buruk memberikan penderitaan. Nah, kalau antara suami dan istri memiliki keyakinan demikian, saling memberitahu berkaitan dengan keyakinan yang baik ini, bukankah walaupun hidup berumah tangga, bersuami beristri, tetapi justru bisa menjadikan suami atau istri sebagai teman-teman di dalam perjuangan mengembangkan spiritual. Kalau misalnya seorang suami belum punya keyakinan yang baik terhadap ajaran yang baik, tugas istrinya untuk memberitahukan, untuk mengajak, untuk mendorong, memotivasi suaminya untuk memiliki keyakinan. Demikian pula sebaliknya, kalau istri ternyata belum punya keyakinan yang baik, tidak percaya dengan hukum karma, hanya percaya bahwa hidup itu hanya sekali misalnya. Nah, tugas sebagai seorang suami memberitahukan kepada istri bahwa ada hukum karma, bahwa setiap perbuatan bisa memberikan buah. Kalau berbuat baik, kebahagiaan yang diperoleh. Berbuat buruk, penderitaan yang diterima sebagai akibatnya. Nah, ketika suami dan istri saling menyokong, membantu dalam perkembangan keyakinan, bukankah kehidupan berumah tangga bisa menjadi ladang untuk memupuk spiritualitas? Demikian pula berkaitan dengan sila, moralitas. Juga demikian. Tugas suami dan istri satu sama lain adalah bagaimana saling menyokong, saling mendukung agar suaminya memiliki moralitas yang baik, agar istrinya memiliki moralitas yang baik. Kalau misalnya suaminya masih suka membunuh, masih suka mancing misalnya, walaupun sudah mengaku beragama Buddha tapi masih suka membunuh misalnya, nah tentu tugas istrinya untuk memberitahukan suaminya untuk tidak membunuh, untuk menjaga moralitasnya, untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Demikian pula kalau misalnya istri masih suka melakukan hal-hal yang melanggar moralitas yang nantinya akan memberikan penderitaan, yang membawa duka penderitaan, tentu tugas suami adalah memberitahukan istrinya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, memberitahukan istrinya untuk menjaga nilai-nilai moralitas. Bukankah kalau melakukan hal tersebut artinya kehidupan berumah tangga menjadi ladang untuk perkembangan spiritual? Demikian pula kedermawanan caga juga sama. Bagaimana suami dan istri saling menjaga, saling mendukung, saling menyokong, memotivasi satu sama lain untuk mengembangkan kedermawanan dalam batin. Kalau suami masih mempunyai kekikiran, masih pelit, masih tidak suka memberi, hanya mengumpulkan dan mengumpulkan tapi sulit untuk melepas. Nah, kalau istri sudah mempunyai kedermawanan, ya istri punya tugas untuk memotivasi suaminya untuk memiliki kedermawanan. Demikian pula sebaliknya, tugas suami terhadap istri juga sama, memotivasi istrinya untuk memiliki kedermawanan. Nah, kalau misalnya keduanya tidak punya kedermawanan, ya saling memotivasi juga. Kalau sudah mengenal ajaran Buddha, memahami mana yang baik, mana yang buruk, wah kedermawanan itu baik, kekikiran itu buruk. Nah tentu tugas suami dan istri untuk mengembangkan,
memunculkan yang belum ada, artinya memunculkan kedermawanan yang belum ada, dimunculkan. Saling menyokong, saling membantu, saling menyemangati. Nah, kehidupan seperti ini, walaupun berumah tangga, tetapi di situ ada perkembangan spiritualitas. Tidak hanya sekedar bersenang-senang, tidak hanya sekedar beristri bersuami karena cinta saja. Tetapi bagaimana juga dalam kehidupan yang demikian, satu sama lain saling menyokong dalam hal yang baik. Demikian pula berkaitan dengan kebijaksanaan, juga sama. Saling memberitahu, saling menyokong antar suami dan istri untuk mengetahui, memahami, ini baik, ini buruk. Ini tidak bermanfaat, ini merugikan. Ini dicela, ini dipuji, ini sesuatu yang nantinya membawa kepada penderitaan di masa mendatang, ini yang nantinya membawa kebahagiaan di masa mendatang. Nah, saling memberitahu antara satu sama lainnya berkaitan dengan kebijaksanaan, itu juga bagian dari bagaimana kehidupan berkeluarga, kehidupan duniawi bisa menjadi ladang bagi mereka dalam perkembangan spiritualitas. Menjadikan suami ataupun istri sebagai kalyanamita, sebagai teman yang baik dalam perkembangan spiritualitas. Nah, belum lagi ladang untuk melakukan kebajikan, untuk mengembangkan spiritual juga tidak hanya antar suami dan istri, tapi juga antar anak dengan orang tua. Sebenarnya kalau seseorang sebagai anak misalnya, kemudian betul-betul melakukan tugasnya dengan baik untuk orang tua, menyokong orang tua, menjaga orang tua, melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua, menjaga tradisi yang baik yang telah dipraktekkan oleh orang tua. Nah, melakukan yang terbaik untuk orang tua, bukankah ini adalah bagian dari hal perbuatan yang membawa kepada perkembangan spiritual? Itulah kenapa di dalam Manggala Sutta, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya salah satu hal yang membawa kepada berkah utama, manggala utamang, ya, berkah utama, itu adalah menyokong orang tua, mata pitu upadanang, menyokong ibu dan ayah, itu dikatakan sebagai berkah utama. Nah, oleh sebab itu sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga ini, asal seseorang mampu untuk melakukan yang terbaik, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak. Mungkin kalau misalnya di rumah ada pembantu, ya sebagai pemilik rumah dengan pembantu, sebagai pembantu dengan pemilik rumah misalnya, melakukan yang terbaik itu adalah bagaimana dalam kehidupan duniawi pun perkembangan spiritual itu bisa terjadi, bisa diharapkan. Dan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar satu orang dengan lainnya. Bahkan ketika berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang kekayaan, itu juga sama. Bagaimana kekayaan yang sifatnya adalah duniawi, kalau itu digunakan, bahkan dicari, digunakan dengan cara yang baik, sesuai dengan dhamma, itu juga membantu seseorang dalam kehidupan spiritual. Artinya seseorang, yaitu ketika ingin mencari kekayaan dengan cara yang baik, yang tidak melanggar nilai-nilai moralitas. Nah, bukankah ketika mencari kekayaan, mencari cara penghidupan dengan cara yang benar, yang tidak melanggar nilai-nilai moralitas, itu adalah salah satu bagian dari jalan mulia berunsur 8. Sama ajiwa. Yang mana jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan yang membawa kepada pencerahan.
Artinya kalau seseorang dalam melakukan pekerjaan, mencari pekerjaan, dan dia tahu, dia sadar persis bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam mencari cara untuk menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga, adalah cara yang baik, yang tidak merugikan, dan itu juga bagian dari sama jiwa, penghidupan yang benar. Itu adalah salah satu cara yang nantinya juga menjadi faktor bagian dari jalan yang membawa kepada pencerahan. Nah, kemudian setelah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang, ya, seseorang kemudian menggunakan dengan cara yang benar. Dia tidak hanya menggunakan untuk diri sendiri saja, tetapi juga menggunakannya untuk orang lain. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan, kalau seorang berumah tangga telah mempunyai kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar, melalui usaha dan keringat sendiri, maka pertama, seseorang yang patut untuk menikmati adalah diri sendiri. Atanang suketi pineti. Memberikan kebahagiaan, memberikan kepuasan untuk diri sendiri. Tetapi tentu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk siapa? Mata pitunang suketi pineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk orang tua, ibu dan ayah. Seperti tadi disampaikan, menyokong orang tua. Putak darasa suketi pineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk anak dan istri. Dan lain-lain. Artinya, kalau seseorang menggunakan kekayaan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, orang demikian adalah seseorang yang sebenarnya sedang mengembangkan batinnya, mengembangkan spiritualitasnya. Apalagi kalau seseorang telah memahami ajaran Sang Buddha. Yang mana ajaran Sang Buddha ini sekali lagi adalah ajaran yang mengantarkan, yang membawa seseorang untuk bagaimana dalam setiap tindakan, ucapan, dan perbuatan, baik jasmani maupun pikiran, adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Kemudian seseorang tahu mengapa harus berdana, mengapa harus menyokong orang tua, mengapa harus menyokong anak istri, mengapa harus menggunakan kekayaan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itu semua adalah demi apa? Demi memperindah, mempercantik batin. Nah, ini penting. Sang Buddha pernah mengatakan demikian, bahwa ada beberapa motivasi mengapa seseorang berdana. Nah, salah satu motivasi yang paling dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha ketika seseorang berdana adalah cita langkara, cita parikara. Adalah untuk menghiasi batin, untuk mempercantik batin, memperindah batin. Dan ternyata berdana demi memperindah, mempercantik batin bisa mengantarkan seseorang pada pencapaian anagami. Nah, ini menarik sekali. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang berdana, terutama berdana materi, kan itu identik dengan berumah tangga. Walaupun kami para biku juga bisa juga berdana materi. Kita berpindah patah, kemudian kita juga berdana pada para biku lainnya. Tetapi berdana materi ini biasanya identik dengan para biku, identik dengan para berumah tangga. Yang mana berdana demi memperindah, mempercantik batin, itu bisa membawa kepada pencapaian anagami. Artinya berdana itu tidak hanya sekedar, supaya nanti saya terlahir di alam surga, supaya nanti saya terkenal, kelihatan, wah saya itu dermawan, tidak. Tetapi adalah demi melenyapkan kekikiran, demi melenyapkan keserakahan, demi melenyapkan kebencian, demi melenyapkan delusi. Loh, kok bisa? Mungkin seseorang berpikir, wah kalau berdana itu kan kalau demi melenyapkan keserakahan itu masuk akal, karena memang ya kedermawanan adalah lawan dari keserakahan. Orang yang serakah itu kikir. Tapi orang yang tidak serakah adalah orang yang suka memberi. Lantas bagaimana dengan berdana demi melenyapkan kebencian? Ya tentu.
Kalau seseorang berdana atas dasar keinginan agar orang lain mendapatkan manfaat, agar orang lain terbebas dari duka penderitaan, bukankah pada waktu itu kebencian juga terkikis? Kemudian seseorang berdana dengan memahami dengan berdana ini, batin semakin berkembang, batin semakin terbebas dari keserakahan, kebencian, bukankah itu adalah pengembangan kebijaksanaan yang merupakan lawan dari moha, kebodohan. Moha itu berkata mulhati, bingung. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang bingung. Orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau seseorang berdana memahami bahwa berdana itu baik, membawa kepada sedikit demi sedikit lenyapnya keserakahan maupun kebencian, itu adalah berdana dengan kebijaksanaan. Berdana dengan apa? Amoha, bukan karena kebodohan. Sehingga di sini, berdana untuk memperindah, mempercantik batin adalah berdana yang demi tujuan mengikis, melenyapkan loba, dosa, dan moha. Dan apakah itu tidak bisa dilakukan seorang perumah tangga? Sangat bisa. Apalagi umat Buddha yang memang sudah terbiasa berdana. Kemudian diarahkan setiap kali berdana melihat ke dalam batin, melihat, oh ternyata ketika berdana memang kedermawanan semakin bertambah, keserakahan juga semakin berkurang. Ketika berdana juga kebencian juga tidak ada, yang ada adalah cinta kasih. Yang ada adalah keinginan untuk memberikan manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan bagi orang lain yang menerima persembahan dana dari Bapak Ibu. Nah, artinya berdana dengan memahami demikian adalah berdana untuk memperindah, mempercantik batin. Dan ini bisa dilakukan oleh seorang perumah tangga. Nah, sehingga di sini kehidupan duniawi yang tidak bisa terpisah dari ekonomi, tidak terpisah dari kekayaan, ternyata apabila digunakan dengan cara yang benar, cara yang baik, sesuai dengan dhamma, ini juga bisa menjadi ladang bagi orang tersebut dalam memupuk, mengembangkan spiritualitas. Apalagi kalau kita berbicara tentang meditasi, yang dengan istilah lain adalah Citta Bhavana. Yang mana dalam Citta Bhavana di sini meditasi sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Bagaimana bisa? Karena dalam meditasi Citta Bhavana ini sebenarnya kan intinya bagaimana dalam setiap perbuatan kita, ucapan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, termasuk kita mengalami pengalaman-pengalaman menggunakan indera kita, kita senantiasa menjaga pikiran kita. Melihat objek, bagaimana kita menjaga pikiran kita agar tidak terseret oleh kotoran batin, oleh keserakahan, oleh kebencian. Mendengar suara, kita melihat gejolak pikiran kita agar tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk ketika mendengarkan suara, oleh kebencian. Misalnya kita mendengarkan suara yang kasar, yang tidak baik, suara celaan. Kebencian muncul, dan pada waktu itu kita mampu untuk menyadarinya, melenyapkannya. Itulah yang disebut sebagai meditasi, yang mana perumah tangga pun juga bisa melakukan. Ya, dalam kehidupan kita, dalam satu hari, kita senantiasa menggunakan indera-indera kita, 6 indera kita. Maka indera kita itu sering dikatakan sebagai sota, arus. Arus itu seperti tidak pernah berakhir, terus mengalir. Nah, dalam arus ini, arus pengalaman indera ini, berapa banyak kotoran batin yang sebenarnya sudah muncul. Nah, kalau kita, Anda sebagai seorang perumah tangga pun juga mampu melakukan, ya, kita melakukan, artinya kita senantiasa berusaha untuk sadar, waspada terhadap indera, pengalaman indera kita, dan sehingga kita tidak terseret oleh pikiran-pikiran negatif. Ketika pengalaman indera ini terjadi, kita sadar, kita tidak terseret oleh kotoran batin yang muncul. Disitulah yang disebut sebagai meditasi pengembangan batin Citta Bhavana. Dan ini pun juga sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, siapapun, termasuk seorang perumah tangga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun seseorang hidup dalam kehidupan duniawi, sekali lagi bukan berarti tidak bisa
mengembangkan spiritualitas, tidak bisa memupuk spiritualitas. Asalkan setiap perbuatan yang dilakukan senantiasa diketahui, dipahami sebagai perbuatan yang baik, yang tidak merugikan, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Asalkan setiap perbuatan yang dilakukan itu tidak dilandasi oleh apakah keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan, artinya apapun kehidupan yang kita jalani, kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan dhamma. Yang mana dengan cara demikian, spiritualitas kita bisa dikembangkan, perkembangan spiritualitas kita bisa diharapkan. Dan itulah yang seharusnya mesti kita lakukan, termasuk Anda sebagai seorang rumah tangga yang seharusnya juga untuk melakukannya. Walaupun hidup dalam kehidupan duniawi, perkembangan spiritualitas bukan berarti sesuatu yang mustahil. Tetap masih bisa dilakukan, tetap masih bisa dikembangkan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, malam hari ini yang ingin saya sampaikan, semoga bisa dipahami, semoga kita semua bisa maju dalam dhamma, sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas uraian Dhamma Desananya, sangat jelas dan sangat rinci. Ya, memang memupuk spiritualitas ini sangat memungkinkan ya Bante dalam kehidupan Sangat duniawi. Betul. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Berikutnya kita dapat melakukan sesi tanya jawab. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengajukan pertanyaan. Cara pertama adalah peserta dapat bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand yang ada di Zoom. Kemudian, cara kedua dapat menuliskan pertanyaannya secara langsung pada website Slido, www.slido, dengan memasukkan event code IBFC Puja 2021. Dan cara yang ketiga adalah cara seperti biasa, dengan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang ada di Zoom atau di YouTube. Nah, demikianlah, kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sudah ada 2 yang raise hand, Bante. Kepada Saudara Rejo, kami persilahkan. Tolong dibuka, di-unmute. Ya, thank you, Cinlan. So, Bante, saya ada 2 pertanyaan. Raja Bimbisara, kalau tidak salah masuk penjara, dipenjarakan anaknya. Apakah bisa dikatakan sukses dalam kehidupannya? Matanya 1 apa 2? Dia pertanyaan. Nah, yang kedua adalah saya termasuk gagal dalam kehidupan rumah tangga. Jadi menurut Bante, apakah saya membangun rumah tangga baru atau hidup sendiri? Terima kasih. Ya. Kalau sejauh saya melihat, Raja Bimbisara termasuk sukses dalam keduanya. Kehidupan duniawi sukses karena dia sebagai seorang raja, dan juga dia tentunya sebagai seorang raja mendapatkan kemewahan. Walaupun kematiannya itu adalah kematian yang karena dibunuh. Tetapi harus diingat, karena batinnya sudah paling tidak terbebas dari 3 belenggu, walaupun ia meninggal karena dibunuh, tetap dia meninggal dan terlahir di alam yang bukan alam rendah. Karena seorang yang telah mencapai kesucian itu dikatakan satu hapayahi cakwi pamuto. Jadi telah terbebas dari 4 kelahiran yang rendah. Sehingga dipastikan dia terlahirkan di alam yang bukan alam rendah. Sehingga perlu dikatakan dia sudah sukses. Dan apalagi dia ya secara spiritual jelas sukses karena seorang Sotapana. Maka dikatakan sebagai kesuksesan di dalam ya 2 hal, baik secara duniawi maupun secara spiritual, yaitu Dvecaku. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ya tentu
Ya kita setelah mengenal ajaran Buddha kan kita harusnya fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Dalam artian, ya memang dalam kehidupan kita tidak semuanya itu mengharapkan bahwa semua hal itu pasti baik kepada kita. Dalam hidup kita mau tidak mau, walaupun kita mengharapkan yang terbaik untuk kita, tetapi dalam kehidupan ya kita harus mengalami hal-hal yang terkadang sulit untuk ya katakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artha loka dhamma akan datang pada kita. Tidak selamanya kita mendapatkan keuntungan, kerugian juga datang pada kita. Tidak selamanya kita mendapatkan nama baik, nama buruk terkadang juga datang pada kita. Tidak selamanya kita mendapatkan yaitu pujian, celaan juga akan datang pada kita. Tidak selamanya kita tuh mendapatkan yaitu yang bahagia-bahagia saja. Musibah, ya kecelakaan, duka, penderitaan juga datang pada kita. Nah, itu akan datang pada kita, tidak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang saat ini kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, tentu tidak harus kita, misalnya, oh dulu saya menjalani kehidupan berumah tangga itu tidak sukses, karena mungkin cerai dengan istri, atau mungkin katakan ya broken home misalnya. Tidak harus kita kemudian misalnya harus beristri lagi atau bersuami lagi. Tidak harus. Karena kehidupan sebagai manusia, apakah kita beristri, bersuami, ataupun kita selibat, hidup menyendiri adalah pilihan. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita menjalani hidup kita saat ini dan sekarang. Yaitu bagaimana kita menjaga ucapan kita, perbuatan jasmani kita, pikiran kita, itu yang terbaik. Yang telah lampau, walaupun boleh dikatakan seseorang mungkin menilainya sebagai tidak sukses, tidak masalah, itu lampau. Yang akan datang juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Nah, yang sekarang inilah yang paling penting yang mesti kita lakukan. Yaitu, apapun pilihan hidup kita. Apakah kita mau, Anda mau menikah lagi, ataupun tidak. Yang terpenting adalah bagaimana ucapan, perbuatan, dan pikiran itulah yang dijaga. Nah, dengan demikian, artinya kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Itu ya menurut saya. Ya, saya kira dari saya demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Berikutnya ada juga yang resen lagi, Saudara Aleng saya kira. Dipersilahkan untuk di-unmute. Julius atau untuk meng-unmute Saudara Aleng, silahkan. Tolong di-unmute sendiri. Ya, Saudara Aleng bisa di-unmute sendiri. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Iya. Salam Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Memang kalau berumah tangga itu sebenarnya banyak beratnya dibanding dengan ya Bante lah. Ya, kalau berhadapan dengan salah pihak suami istri yang mohon maaf keras kepala, kita pingin begini, dia pingin begitu. Itu kadang-kadang jadi ujian buat salah satu pihaknya gitu Bante. Jadi yang tadi untuk saling dukung tuh kadang-kadang sulit. Sehingga mohon mungkin arahan Bante untuk hadapi yang salah satu yang keras kepala tuh seperti apa Bante. Terima kasih Bante, selamat malam. Baik, selamat malam. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tentu kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang yang ada di sekitar kita harus sesuai dengan keinginan kita. Itu sesuatu yang wajar. Wajar dalam artian memang kita tidak bisa mengharapkan semua orang harus sesuai dengan keinginan kita. Seperti misalnya Sang Buddha pernah mengatakan dalam salah satu khutbah, yaitu Kakacuk Pamasutta. Nah, di sana berkaitan dengan ucapan. Ada berbagai macam ucapan, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang dilandasi oleh kebencian, ada yang dilandasi oleh cinta kasih. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada yang diucapkan ya pada waktu yang sesuai, ada yang tidak pada waktu yang sesuai.
Nah, kalau seseorang itu mengharapkan bahwa semua orang harus mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan waktu, mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, mengucapkan kata-kata yang tidak kasar, mengucapkan kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih. Nah, Sang Buddha mengatakan itu seperti seseorang yang ingin menghancurkan bumi dengan cara menggali. Jadi bumi digali sana-sini sambil kencing, meludah sana-sini, bumi hancur, bumi hancur, bumi hancur. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang harus baik terhadap kita. Yang terpenting adalah pertama adalah diri kita. Bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, itu yang terbaik. Bahkan sebenarnya dalam hal misalnya punya couple, punya pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin seseorang keras kepala kemudian tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha Dhamma, itu juga bisa menjadi lahan bagi kita, bagi Anda untuk mengembangkan spiritual. Artinya Sang Buddha sendiri pernah mengatakan bahwa ketika ada orang yang suka marah, ada orang yang mencela kita, itu harus dilihat sebagai guru. Guru untuk mengembangkan kesabaran kita. Kalau kita itu berada di zona yang nyaman, di zona yang selalu baik, malahan kita tidak tahu seberapa besar kesabaran kita. Tetapi kalau kita itu menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, termasuk ya mungkin pasangan atau salah satu keluarga atau teman kita yang ternyata bersikap tidak baik dengan kita, di situ kita malahan bisa belajar, bisa memahami, mengetahui seberapa besar kesabaran kita. Nah, itu bisa dijadikan sebagai guru. Sehingga tidak selamanya hal yang buruk kemudian menjadi baik. Justru kalau kita sudah memahami Dhamma, ya semua hal, situasi apapun yang datang kepada kita, itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Pelajaran kita agar kita lebih baik. Dalam hal yang baik tentu menjadikan sebagai pelajaran kita untuk ya menggunakan hal yang baik itu untuk semakin semangat melakukan hal yang baik. Tetapi bahkan dalam hal yang buruk sekalipun, dalam situasi yang buruk sekalipun, itu juga bisa dijadikan sebagai ladang, media, instrumen agar kita semakin berkembang dalam kesabaran. Nah, kalau kita sudah memahami Dhamma. Oleh sebab itu, lagi-lagi sebenarnya yang pertama yang mesti kita lakukan adalah melihat ke dalam diri terlebih dahulu, gejolak pikiran kita terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tenang, kita ya tidak ada kebencian, tidak ada hal yang buruk dalam batin kita, ya Anda sebagai seorang suami, ya walaupun itu sulit, tetap harus melakukan yang terbaik untuk istri misalnya. Untuk katakan memberikan nasihat yang baik, memberikan wejangan yang baik. Dan yang terpenting diri sendiri terlebih dahulu. Tenang dulu. Ya baik dulu, baru kemudian dengan batin yang tenang, ketika melakukan apapun, tentu yang dilakukan adalah atas dasar cinta kasih. Atas dasar keseimbangan batin, atas dasar ketenangan, bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar yaitu ketidaksabaran, tapi atas dasar ketenangan. Nah, kalau demikian, ya Anda telah melakukan yang terbaik. Ya, saya kira harusnya demikian, sebagai umat Buddha yang sudah mulai memahami ajaran Sang Buddha. Demikian ya Pak Aleng ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Selanjutnya Saudara Dita Dhamma. Bisa silahkan di unmute di. Oh iya, malam Bante. Selamat malam. Pandami Bante. Ya baik. Saya sudah persiapkan pertanyaan saya. Zaman sekarang Bante, zamannya serba cepat, hedonistik, materialistik, dan penekanan pengumpulan panca guna kama. Dan sekarang dengan munculnya challenge baru, dengan munculnya pandemi COVID-19. Dan bahkan varian virusnya. Kondisi dengan itu boleh dikatakan kondisi di luar semakin lama semakin gawat. Patukah seseorang memunculkan samvega cita, keterdesakan untuk memupuk spiritualitas walaupun dalam kehidupan duniawi ini? Ataukah relax saja, flow as it goes? Nanti kan settle by itself. Ada yang berkata demikian Bante, dalam modern itu loh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah dengan hal-hal yang semakin gawat di luar ini, dapatkah menjadi sebagai pemicu batu lompatan atau cambuk ya untuk kita ya? Mohon bisa diberikan perumpamaan, penjelasan tentang perumpamaan cambuk itu Bante, supaya kita agar kita bisa sadar, terbangun, tidak terlena
dan bergegas mengambil kesempatan yang ada untuk memupuk spirituasi ini sebagai investasi untuk masa depan kita berikutnya, Bante. Terima kasih, Bante. Masa sekarang dan berikutnya. Sorry. Terima kasih, Bante. Ya, saya kira untuk pertanyaan pertama dan kedua tidak begitu berbeda ya. Artinya sebenarnya dalam masa pandemi seperti ini ada seseorang yang menggunakan hal tersebut sebagai media untuk memunculkan sang wega, memunculkan keterbukaan batin, media untuk menjadi cambuk agar kita itu ya melihat sangsara bahaya, melihat bahaya dari sangsara yang ternyata tidak pasti, kemudian seseorang kemudian tercambuk, termotivasi, tergugah untuk mempraktikkan dhamma lebih intens, lebih intensif. Itu saya pikir ya sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memang dengan cara merenungkan demikian, merenungkan ketidakpastian hidup, termasuk masa pandemi seperti ini, sebagai cara untuk tergugah batinnya, agar lebih intens dalam mempraktikkan dhamma. Kenapa tidak? Itu sangat baik untuk dilakukan. Ya tentu untuk yang kedua tentang bagaimana seseorang kemudian menjadi relax, menjadi just flowing gitu ya, itu juga tergantung motifnya sebenarnya. Saya pikir ini juga artinya mungkin kalau seorang yang sudah memahami ajaran Sang Buddha, mungkin bisa juga just flowing, bisa juga, tetapi itu atas dasar pemahaman, atas dasar ya artinya bahwa ya itulah hidup kan memang berubah, hidup itu kan memang tidak kekal, tidak semua itu kan harus sesuai dengan keinginan kita, sehingga ya sudah diterima saja. Nah, penerimaan di sini kemudian memunculkan semacam kehidupan just flowing as it is, as it goes, itu atas dasar kebijaksanaan. Nah, kalau itu atas dasar kebijaksanaan sehingga seseorang tidak menjadi cemas, tidak menjadi khawatir dengan perubahan yang terjadi, itu juga baik. Itu juga hal yang baik. Tetapi kalau kemudian seseorang menjadi rileks karena bukan pemahaman dhamma, bukan karena kebijaksanaan, ya itu berbeda lagi. Makanya kan terkadang dalam meditasi ada istilah yang oleh para guru meditasi itu ada istilah misalnya passive awareness, kesadaran pasif. Nah, orang kemudian berpikir, oh kesadaran pasif itu kan sebenarnya itu seperti apatis, itu seperti bodoh. Ya tidak. Berbeda antara orang punya kesadaran pasif dalam artian ya menerima apapun fenomena yang muncul atas dasar kebodohan, itu berbeda dari menerima apapun fenomena yang muncul atas dasar kebijaksanaan. Kalau atas dasar kebijaksanaan kemudian memunculkan yang disebut kesadaran pasif, ya itu berbeda, artinya dia tahu mengapa dia itu harus menerima. Ya dia tahu kalau dia komplain itu kebencian, kalau dia kemudian menggenggam itu kemelekatan, maka ya hanya sekedar menerima. Nah, itu karena kebijaksanaan. Tetapi kalau kebodohan berbeda lagi, itu apatis, itu bodoh, itu ketidakpedulian, itu berbeda. Nah, dalam hal ini juga sama, tergantung motifnya, tergantung bagaimana cara pandang berpikir di balik itu. Dan kita tidak bisa menjudge apakah harus itu buruk ataupun itu baik. Tergantung motifnya, sebenarnya demikian. Ya, untuk pertanyaan yang kedua itu saya pikir sama dengan yang pertama ya, menjadikan kondisi yang sekarang ini sebagai cambuk, sebagai media untuk tergugah ya itu sangat baik. Sangat baik ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya. Iya, baik. Terima kasih Bante. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan lewat chat. Tolong di-share, Juris. Ya, pertanyaan pertama Bante, ini berdasarkan urutan ya Bante, ya, dari atas, itu dari Saudari Dayani, untuk mengikis keserakahan yang benar dengan pemahaman impermanence atau generosity. Mungkin maksudnya bisa dijelaskan Bante? Ya, satu-satu atau gimana? Satu-satu ya? Iya, boleh. Ya. Silakan Bante. Ya, itu sebenarnya mengikis keserakahan itu bisa dengan berbagai macam cara. Jadi apakah dengan memahami ketidakkekalan? Ya, kenapa tidak? Ataukah dengan memahami, yaitu katakan dengan mengembangkan generosity atau kedermawanan, kenapa tidak? Bisa dilakukan. Jadi seseorang bisa melenyapkan, katakan berusaha mengikis keserakahan dengan merenungkan ketidakkekalan. Artinya, kalau segala sesuatu tidak kekal,
Lantas untuk apa kita itu hanya sekedar mengumpulkan, dan mengumpulkan? Untuk apa kemudian kita menjadi budak dari nafsu kita? Kalau segala sesuatu pada akhirnya adalah harus kita tinggalkan. Ya kalau dengan cara demikian itu bisa sedikit demi sedikit mengikis keserakahan, kenapa tidak? Bisa dilakukan. Atau dengan cara yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah dengan yaitu kedermawanan, mengembangkan kedermawanan. Mengembangkan yaitu caga, generosity, dermawan, suka memberi, tidak kikir. Ya, itu juga bisa dilakukan. Artinya sebenarnya ya itu ya banyak cara yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk melenyapkan keserakahan. Silakan seseorang menggunakan perenungan tentang ketidakkekalan, atau seseorang menggunakan perenungan tentang bahaya dari alam tumimba lahir, seseorang mengembangkan perenungan tentang non-self, yaitu tanpa diri, tanpa aku, dalam konteks anatta, itu bisa dilakukan untuk melenyapkan keserakahan. Atau dengan cara yaitu itu tadi, mengembangkan kedermawanan, letting go. Yaitu juga bisa dilakukan. Ya, demikian. Silakan untuk yang terima kasih Bante. Berikutnya. Baik. Ya, dari Dayani juga Bante. How to become an anagami Bante as a lay person? Bagaimana menjadi anagami sebagai lay person Bante? For someone who is still in business and have desire for profit, while an anagami should have abundant sensual desire. Ya, kalau kita melihat dari 5 belenggu, ya 5 belenggu yang dihancurkan oleh seorang anagami, salah satunya adalah kamacanda. Artinya seseorang memang harus melenyapkan belenggu ya desire. Nafsu ragawi harus dilenyapkan. Mau tidak mau harus demikian. Seseorang mungkin masih mempunyai bisnis. Bahkan seperti misalnya pada zaman dulu ada seorang anagami, misalnya pada zaman Sang Buddha, Citta Gahapati. Dia seorang businessman, dia masih punya bisnis. Tetapi untuk urusan tentang yaitu kamacanda, ya, katakan di sini adalah kamaraga. Jadi seperti kesenangan indrawi dalam artian seperti hubungan seksual itu sudah tidak ada. Sudah tidak muncul lagi. Makanya seorang anagami itu dikatakan pasti sudah hidup selibat. Maka ada kasus di mana seorang anagami, ya seorang perumah tangga yang mencapai anagami, ya punya istri, istrinya malahan diberikan ke orang lain kalau mau. Misalnya menawarkan ke istrinya, kalau misalnya kamu ada orang yang kamu sukai, sudah kamu bisa menikah dengan dia, semua akan saya tanggung. Malahan bisa demikian, karena bagi seorang anagami sudah tidak mungkin untuk hidup berkeluarga, artinya punya istri atau punya suami, karena kamaraga itu dihancurkan. Tetapi kalau urusan seperti bisnis masih bisa dilakukan. Hanya seorang arahanta sudah tidak mungkin untuk melakukan bisnis. Ya, kalau seorang anagami masih bisa dilakukan. Jadi, walaupun Anda sebagai seorang perumah tangga, you still have the business in your life, but you can, it is possible according to Buddhism to attain anagami in the non-returner. It is very possible. But you have to abandon the sensual desire. That means if you attain anagami as a layperson, and then you have to, it is natural that you will live celibacy, not with your wife or your husband. That is a very natural, because the kamaraga, the sensual desire is already abandoned by anagami. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Bante. Ya. Selanjutnya. Saya pernah mendengar dalam suatu ceramah bahwa dikatakan kita tidak boleh beradithana untuk bertemu kembali dengan pasangan kita yang sekarang ini. Karena bisa saja ini tidak bisa terrealisasi, sehingga akhirnya kita tidak bisa menemui pasangan. Bagaimana menurut Bante, menurut pandangan Buddha Dhamma tentang adithana ini, Bante? Ya. Terima kasih. Ya, itu masing-masing ya. Masing-masing mau beradithana ya sebenarnya tidak masalah. Tetapi pernah ada satu kejadian di mana ada seorang perempuan bertanya kepada seorang pasangan sebenarnya couple. Mungkin pernah mendengar Nakula Mata, Nakula Bita, seorang pasangan. Nah, mereka ini hidup rumah tangga sangat bahagia, sangat-sangat bahagia.
masing-masing mengatakan bahwa sejak menikah itu tidak pernah ada muncul kebencian antar satu sama lainnya, tidak pernah. Bahkan muncul untuk seperti keinginan untuk selingkuh pun tidak ada. Betul-betul setia satu sama lain. Sehingga Sang Buddha pernah mengatakan bahwa di antara para siswa beliau berumah tangga, maka Nakula Mata, Nakula Pita ini yang terbaik sebagai seorang berumah tangga, sebagai pasangan. Nah, kemudian mereka bertanya, mungkin bisa, mungkin tidak, bahwa kami tidak hanya hidup berpasangan dalam kehidupan sekarang, tetapi dalam kehidupan mendatang. Sang Buddha mengatakan, oh sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara sama-sama memiliki yang tadi saya sampaikan. Jadi keduanya harus memiliki keyakinan yang sama, moralitas yang sama, caga yang sama, dan juga kebijaksanaan yang sama. Kalau keempat hal ini dimiliki oleh keduanya, maka kemungkinan mereka sebagai couple, pasangan yang bahagia, itu bisa berlanjut dalam kehidupan mendatang. Sangat memungkinkan. Dan apakah itu adalah sebagai adhidhana? Ya mungkin seseorang bisa menjadikan itu sebagai adhidhana, tetapi tidak hanya sekedar adhidhana, tetapi bagaimana mereka mengkondisikan, yaitu sama-sama memiliki empat hal tadi. Nah, memang kalau saya pribadi ya sebenarnya kalau berbicara tentang ya seperti yang tadi misalnya berkeinginan untuk supaya nanti bersama-sama di kehidupan mendatang gitu, ya itu sebenarnya ya mau tidak mau ada kotoran batin juga di situ. Kenapa kotoran batin? Karena ada kemenjadian, ada keinginan untuk menjadi, ada bahwa. Ya kan ada upadana pas saya bahwa. Ya dengan adanya kemelekatan maka muncullah kemenjadian bahwa. Maka di situ ada semacam keinginan untuk menjadi lagi ya. Mau tidak mau itu adalah kotoran batin. Tetapi sebagai seorang yang katakan hidup dalam kehidupan duniawi, ya kalau misalnya mereka ingin bersama-sama atas dasar kebaikan, seperti Nakula Mata, Nakula Pita yang hidup bersama, tidak hanya sekedar karena kesenangan, karena cinta, karena nafsu, tetapi karena kebahagiaan antar satu sama lain bisa saling mendukung, saling katakan menyokong dalam hal yang baik, ya kenapa tidak? Itu masih bisa dikatakan oke saja. Tapi kalau hanya sekedar supaya bersama-sama, supaya ya atas dasar nafsu, atas dasar tanha, atas dasar pia dalam artian juga itu tanha, nafsu keinginan, kotoran batin yang memang ya mau tidak mau harus kita lihat, kita akui bahwa itu adalah kotoran batin. Maka lagi-lagi ya dalam ajaran Sang Buddha memang kita lebih kepada bagaimana yang terpenting saat ini dan sekarang. Urusan mendatang, asal yang sekarang kita melakukan yang terbaik, yang akan datang sebagai dampaknya, sebagai katakan pengaruh dari apa yang sekarang dilakukan ya tentunya yang baik yang akan muncul. Ya, begitu ya. Bante, maaf, lanjut Bante dari pertanyaan tadi. Baik. Di kalangan umum, terutama yang umat Buddhis, Bante, kadang dikatakan bahwa kalau seseorang tidak merit atau tidak menemukan pasangannya sekarang ini, itu dikatakan bahwa karena dulunya kehidupan yang lampaunya pernah melakukan suatu adhidhana seperti itu, Bante. Untuk tidak merit gitu ya? Enggak, beradhidhana untuk selalu bersama pasangannya. Ternyata mungkin dalam kelahiran kembalinya tidak lahir dalam kehidupan yang sama, dalam kelahiran yang sama, Bante. Sehingga akhirnya orang tersebut tidak menemukan pasangannya. Apakah itu benar, Bante? Ya itu hanya logika saja, logika saja. Di dalam kitab suci Tipitaka ya tidak pernah disebutkan demikian. Itu logika saja. Mungkin kan logikanya kan misalnya begini, oh couple ini misalnya ya pokoknya nanti suatu saat harus itu lagi bersama lagi misalnya begitu. Ternyata yang istrinya itu meninggal duluan, sedangkan suaminya itu meninggalnya setelah lama sekali. Artinya nanti istrinya itu sudah terlahir sebagai manusia, kemudian sudah tua, malahan suaminya baru lahir. Mudah sekali kan, tidak mungkin jadi suami istri kan, mungkin bisa begitu. Logikanya begitu, tapi itu tidak pernah disebutkan. Di dalam kitab suci tidak pernah disebutkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang proses karma kan dikatakan acinteya, tidak bisa kita pikirkan. Sehingga apa yang tadi disampaikan mungkin pandangan beberapa orang demikian ya kita tidak bisa mengatakan harus demikian, tidak bisa. Dan kita tidak tahu sebenarnya mengenai hal tersebut. Ya.
Sejauh itu ya kita ketika berbicara kan dalam hal ini kan lebih baik kita berpegangan pada kitab suci. Sehingga kalau kita misalnya mengatakan ini mengatasnamakan misalnya agama Buddha, ya itu kurang bijak. Tetapi walaupun logikanya demikian, tetapi tetap ya kita tidak bisa mengatakan demikian. Begitu ya? Ya, terima kasih Bante. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, please confirm Bante if sensual desire is not only sexual desire, but also a desire related to six sense basis. Like for example, desire on food, material like money, or other things. Yeah. Yeah, with regard to sensual pleasures, of course, it is not only just a sexual desire, but also related to all other things, especially all the six senses, of course. But with regard to kamaraga, especially that is for the sexual desire. But for the desire for food, desire for business, it is not belonging to kamaraga. But if we are talking about the sensual pleasures, all the things which is related to six senses, it is also included there. That's the answer. Ya, Bante, lanjut lagi. Can you understand? Lanjut lagi, Bante, dan pertanyaan tentang desire foods, Bante. So, in this case, Bante, it doesn't matter whether we look at like a vegetarian or non-vegetarian. This is actually depends on whether there is a greed or not. Am I correct, Bante? Yes, of course. Yeah, right? In Buddhism, especially when we are talking about this Theravada tradition, it is not about the food, but it is about our mind. Whether we have the desire or not, it depends on our mind. So the matter is in our mind, not in the food. Sepanjang kita bisa mengerti, right, Bante? Jadi sepanjang kita melihat makanan itu sebagai hanya untuk penyokong tubuh ini, tidak masalah vegetarian atau non-vegetarian. Sepanjang kalau kita non-vegetarian, kita tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Betul. Ya, Bante. Betul. Ya, terima kasih, Bante. Ya, baik. Ya, selanjutnya. Ada lagi? Ya. Pertanyaan berikutnya, Bante. Yeah. Sebagai perumah tangga, sampai sejauh mana kita harus praktek? Apakah cukup ikut puja bakti, berdana, ataukah harus lebih intensif, aktif bermeditasi? Ya, menurut saya semua hal bisa dilakukan, kecuali hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh para biku ataupun bikuni. Semua hal bisa dilakukan, termasuk meditasi. Yang mana sebenarnya kalau kita bicara meditasi yang tadi saya sampaikan, harus kita ingat bahwa meditasi itu adalah urusan kita menjaga batin. Nah, selama ini kita berpikir, ya banyak dari kita berpikir, meditasi itu seperti apa? Harus duduk, diam, bersila, ya menyendiri. Ya memang itu salah satu hal yang baik. Duduk, diam, menyendiri, mengasingkan diri itu baik. Tetapi bukan berarti dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menjaga batin kita. Dalam kita melihat, kita mendengar, kita membaui, kita mengecap, kita bersentuhan, kita bisa menjaga batin kita. Nah, selama kita menjaga batin kita, ya artinya selama kita itu tidak membiarkan kotoran batin itu mencengkeram batin kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, itu adalah meditasi. Nah, sehingga kalau hal ini dilakukan, maka sebenarnya perumah tangga pun juga bisa melakukannya. Artinya, ya kita sebagai manusia, kita hidup, ya kita senantiasa ya bepergian dengan pikiran kita. Nah, kalau kita menjaga pikiran kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, itu adalah bagian dari meditasi. Nah, sehingga tentu sebagai perumah tangga, ya praktek berdana, praktek sila, dan praktek meditasi itu masih memungkinkan untuk dipraktekkan. Ya, sehingga orang kemudian secara intens untuk melakukan demikian, ya kenapa tidak? Itu sangat baik untuk bisa dilakukan. Ya.
Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Dari Saudari Mudita, Bante. Dalam memupuk spiritualitas, sangat dipengaruhi oleh kondisi mental setiap orang. Bagaimana bila psikis atau kondisi mentalnya tidak normal, atau untuk yang tidak beragama, Bante? Iya. Silakan, Bante. Ya, memang kalau secara psikis memang ada sedikit kelainan, memang agak sulit ya, agak sulit. Tetapi paling tidak hal-hal yang mendasar, artinya mengajarkan untuk tidak berbuat jahat, untuk mengajarkan hal-hal yang baik, walaupun itu mendasar, saya kira masih bisa dilakukan. Nah, tetapi kalau untuk mereka yang beragama lainnya, bukan berarti tidak bisa melakukan. Ya, kalau kita melihat dari sejarah kehidupan Sang Buddha, nah bukankah Sang Buddha juga sebenarnya kan ketika mencapai pencerahan sebenarnya beliau sendiri. Dan pada waktu itu mereka kebanyakan pada waktu itu masyarakat India sudah memiliki kepercayaan, keyakinan masing-masing yang berbeda dari keyakinan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi ketika Sang Buddha muncul kemudian mengajarkan kepada mereka, memungkinkan bagi mereka untuk kemudian mempunyai keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha. Nah, demikian pula sekarang, ya bagi mereka yang mempunyai keyakinan lain, ya memungkinkan bagi mereka pun juga ketika mungkin mendengar ajaran Sang Buddha yang indah, ajaran Sang Buddha yang begitu bermanfaat, yang masuk akal, yang memang bisa diselami, ya mereka pun juga memungkinkan untuk bisa mempunyai keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha. Oleh sebab itu ya sebenarnya bisa untuk siapapun, termasuk untuk mereka yang beragama lain, yang punya keyakinan yang lain. Sangat bisa. Ya, demikian. Ya, terima kasih Bante. Selanjutnya kepada Suryani, silahkan di-mute langsung. Ya, di-unmute aja, Sur, langsung. Nama budaya Bante. Ya. Pertanyaan saya, apakah keinginan untuk mempropaganda aset atau mencari keuntungan itu tergolong keserakahan? Mungkin keserakahan yang subtle. Jadi maksudnya, misalkan kita masih punya keinginan untuk mencari profit dengan berbagai cara, apakah itu bagaimana menjaga keseimbangan antara perkembangan spiritual dengan kehidupan duniawi yang ada, dan pada saat waktu yang gimanakah itu harus dikurangin, karena kadang dengan pikiran yang ada atau dengan kondisi yang ada sekarang, pikiran kita itu sangat kreatif dan kita bisa mencari berbagai cara untuk menambah keuntungan atau harta kita. Terima kasih Bante. Ya, sebenarnya bisnis kemudian ingin mendapatkan profit itu sesuatu yang wajar, sangat wajar. Bahkan seandainya seseorang itu sebagai seorang sotapana pun sekalipun juga wajar ketika mereka berbisnis ingin mencari keuntungan. Tetapi yang terpenting adalah ketika orang berbisnis atau berdagang mencari keuntungan, carilah keuntungan dengan cara yang artinya masih sesuai dengan nilai-nilai moralitas. Bukan dengan cara berbohong, bukan dengan cara mengambil apa yang tidak diberikan, bukan dengan cara membunuh, bukan dengan cara hal-hal yang merugikan. Ya, berbisnis, berdagang untuk mendapatkan profit, yaitu tentu itu sesuatu yang wajar, tetapi nilai-nilai moralitas itu masih ada di sana. Artinya melakukan itu dengan tidak merugikan orang lain. Ya, sama-sama orang lain juga diuntungkan. Ya, kalau kita bicara tentang ya seorang katakan produsen dengan pembeli, ya memang produsen akan mendapatkan untung, tapi pembelinya juga mendapatkan untung juga. Untung dalam artian yang mereka inginkan itu tersedia. Nah, tetapi tentu sebagai seorang produsen ya di situ artinya tidak sampai kemudian ya berbohong, tidak sampai kemudian mengambil keuntungan yang tidak masuk akal. Nah, itu saja sebenarnya, tidak masalah.
Ya selama seseorang sebagai seorang rumah tangga yang mempunyai bisnis harus menghidupi anak istri, ya tentu hal-hal itu tidak masalah. Bahkan Sang Buddha sendiri kan juga pernah ya beberapa kali juga mengajarkan rumah tangga untuk mencari keuntungan. Ya seorang rumah tangga harus mempunyai pekerjaan. Tetapi asalkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang baik, tidak melanggar nilai moralitas, yaitu masih dalam koridor praktek dhamma. Dalam mencari pekerjaan tadi tidak melanggar moralitas. Kemudian kalau kita mengambil dari nasihat Sang Buddha, ya orang justru kalau punya pekerjaan, cobalah apa yang dikerjakan, kerjakan dengan tekun, dengan udana. Kemudian apa yang telah diperoleh, keuntungan yang telah diperoleh ya harus dijaga. Dan kemudian selain itu juga harus memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menjaga keuntungan yang telah diperoleh, bukan teman-teman yang nantinya menghancurkan keuntungan yang telah diperoleh. Dan juga seseorang juga harus punya pasama jivita, artinya dia harus seimbang dalam hidup, tahu tentang income dan outcome. Jangan sampai income-nya sedikit, outcome-nya terlalu banyak, itu sudah wajar sekali. Dan oleh Sang Buddha itu pun juga ya dianjurkan mengetahui demikian. Artinya ya seseorang dalam bekerja harus punya untung. Jangan sampai ya outcome-nya terlalu banyak, income-nya tidak ada. Itu tidak bijaksana. Dan yang terpenting lagi adalah setelah mendapatkan keuntungan demikian, tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Yang tadi saya sampaikan, untuk orang tua, anak istri, tetangga, untuk ya mereka siapapun yang membutuhkan. Nah, kalau demikian caranya, walaupun seseorang itu berbisnis, berdagang, mendapatkan keuntungan, dan bahkan digunakan dengan cara yang baik, itu masih dalam bagian praktek dhamma. Ya, Anda masih melakukan hal yang masih sesuai dengan dhamma. Dan saya kira itu hal yang baik. Yang terpenting untuk mengetahui apakah keuntungan itu ya sampai menghancurkan orang lain atau tidak, kan itu masing-masing akan tahu. Masing-masing akan tahu. Tapi kalau masih sifatnya wajar, ya itu masih oke. Masih tidak masalah. Kemudian kalau mungkin orang bertanya, seberapa kekayaan yang mesti diperoleh? Ya tentu sebanyak apapun kalau memang itu dilakukan dengan cara yang baik, yang masih sesuai dengan dhamma, apalagi digunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan dhamma, malahan kebajikannya semakin bertambah. Ya kan, misalnya orang keuntungannya banyak karena apa? Bisnisnya juga besar, punya karyawan yang banyak. Nah, dengan punya karyawan yang banyak, sebenarnya kan juga membantu banyak orang. Kemudian karena bisnisnya besar, keuntungannya juga besar, kemudian bisa melakukan kebajikan, ya katakan memberikan sebagian apa yang dimiliki untuk kepentingan orang lain, bukankah kebajikannya semakin besar? Nah, sehingga di sini ya tergantung masing-masing orang, selama itu dilakukan dengan cara sesuai dengan dhamma, sebanyak apapun penghasilan yang diperoleh, itu masih tidak ada masalah, bukan sebagai pelanggaran, bukan sebagai hal yang buruk. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, berikutnya, Bante, untuk anak-anak remaja, aspek mana dari ajaran Buddha yang paling cocok untuk diajarkan pertama kali? Iya. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan Sang Buddha, tugas orang tua terhadap anak ya, kan ada 5, tetapi di antara 5 ini, 2 yang pertama itu berkaitan dengan moralitas. Yang disebut Papa Niweranti Kalyani Niwesanti. Jadi mencegah anaknya dari kejahatan, yang pertama. Yang kedua, mendorong anaknya di dalam kalyana, di dalam kebajikan, di dalam hal yang baik. Ya ini saja, 2 hal ini penting sekali untuk kaum remaja, untuk anak-anak. Ya selain itu tentu yang ketiga, Sipang Sikapenti, mengajarkan anak di dalam keterampilan, ya seperti menyekolahkan anak, memberikan pendidikan seperti komputer, akuntansi, dan sebagainya, itu adalah ya sipang atau keterampilan. Tetapi tidak hanya keterampilan, tetapi yang 2 pertama penting sekali, yaitu moralitas. Nah, dalam hal moralitas tentunya ya yang paling mendasar, pokoknya apapun yang tidak baik, yang merugikan, ya kalau misalnya anaknya melakukan, ya sebagai orang tua berusaha untuk mencegahnya. Kalau anaknya sudah melakukan kebajikan, orang tua harus memberikan apresiasi, bahkan mendorong anaknya untuk melakukan kebajikan tersebut lagi dan lagi. Itu saja.
Kalau itu dilakukan, ya itu sudah sangat baik bagi mereka. Ya. Secara spesifik, ya tidak, karena masing-masing bisa berbeda-beda. Yang terpenting adalah bukan buruk, ya yang dilakukan, dan yang baik itulah yang dilakukan. Ya, baik Bante. Selanjutnya, bagaimana cara patidana kepada orang tua yang sudah meninggal ketika kita bahkan tidak tahu rupanya beliau? Iya. Sebenarnya dalam tradisi Theravada kalau kita perhatikan ada dua hal. Ya. Yang pertama memang seperti yang dilakukan oleh orang tua kita, yaitu memberikan sesajian untuk leluhur. Leluhur itu ya tidak hanya yang kita kenal, bahkan dulu nenek moyang kita yang kita tidak kenal itu juga leluhur, sesajian. Yang kedua adalah memberikan patidana. Nah, patidana di sini adalah pelimpahan jasa. Kita berbuat kebajikan, kita mengatasnamakan leluhur kita yang telah meninggal dunia. Ya kalau kita misalnya tidak mengenal wajah mereka, yang terpenting pikiran kita saja. Pikiran kita bahwa kebajikan yang kita dilakukan mengatasnamakan leluhur. Ya dalam pikiran kita ada bayangan leluhur, tetapi walaupun tidak betul-betul wajah mereka yang kita kenal, tidak masalah. Yang penting pikiran kita adalah untuk leluhur, walaupun itu kita tidak mengenalnya. Nah, Sang Buddha di dalam salah satu khutbah yaitu Janu Soni Sutta, nah di sana ada sebuah pertanyaan. Tapi ini berkaitan dengan yaitu memberikan sesajian kepada leluhur. Nah, di sana ada pertanyaan, apakah ketika seseorang itu memberikan sesajian kepada leluhur itu pasti diterima oleh leluhur? Nah, Sang Buddha mengatakan, oh iya, dewa tidak bisa menerima sesajian tersebut. Kemudian, ya mereka yang terlahir di alam neraka juga tidak bisa menerima. Mereka yang terlahir di alam binatang tidak bisa menerima, tetapi leluhur bisa menerima. Nah, kalau misalnya, pertanyaan lagi adalah, kalau misalnya leluhur yang dikatakan arahkan kok ternyata tidak terlahir sebagai peta, nah, jadi peta itu yang menerima, kemudian ia tidak terlahir sebagai peta, apakah persembahan yang diberikan itu juga bermanfaat? Oh, bermanfaat. Bermanfaat untuk leluhur-leluhur lainnya. Karena tidak mungkin dalam kehidupan yang lampu yang sudah begitu banyaknya, tidak ada saudara kita, katakan kerabat kita pada zaman kehidupan yang lampu yang tidak ada terlahir di alam peta. Pasti ada. Dan mereka dikatakan masih bisa menerima. Walaupun kita tidak kenal, tapi mereka bisa menerima. Maka dalam hal ini patidana pun juga, ya saya kira sama, bahwa walaupun kita tidak kenal, asal batin kita itu adalah untuk leluhur, nah kemudian mereka mengetahui kebajikan kita dan mereka berbahagia, yaitu adalah kebaikan mereka karena ikut berbahagia. Seandainya kita pun tidak mengenal mereka. Begitu ya. Terima kasih. Bante, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bante, mengenai patidana, Bante, apakah ada bedanya, Bante, antara kalau kita melakukan patidana dengan menyebutkan nama orang yang telah meninggal dan tidak menyebutkan nama orang yang telah meninggal, hanya dengan leluhur? Apakah ada bedanya, Bante? Ya bedanya kan spesifik dengan tidak spesifik kan. Kalau kita menyebutkan namanya kan berarti spesifik kepada yang memang kita arahkan ya. Tapi kalau kita tidak menyebutkan namanya kan berarti kan ya leluhur secara umum. Leluhur kita secara umum, tapi tidak spesifik pada ya katakan leluhur yang kita arahkan. Itu saja bedanya sebenarnya. Nah, dalam hal apakah leluhur atau yang meninggal itu menerima atau tidaknya, Bante, seandainya terlahir di alam yang memungkinkan untuk menerima, apakah dengan kita menyebutkan leluhur itu pun sudah akan bisa menerima, Bante? Ya, kalau menurut ajaran Sang Buddha ya menerima, walaupun kita menyebutkan leluhur saja, menerima. Asal tentu kalau dalam hal ini adalah patidana, nah mereka ikut berbahagia. Ya mereka akan menerima ya perbuatan mereka sendiri karena ikut berbahagia. Terima kasih, Bante. Walaupun tidak disebutkan namanya. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bante. Ya. Wandami, Bante, apa artinya ajaran Buddha yang indah di awal, tengah, dan akhir? Terima kasih, Bante. Iya.
Dalam kitab komentar itu sebenarnya indah di awal, pertengahan, dan akhir itu mengacu pada ya seluruh isi ajaran Sang Buddha itu indah. Mau kita mempelajari di awal, di pertengahan, atau di akhir itu semuanya indah. Ada yang mengatakan, ya jadi ada beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan mengacu pada sila, samadhi, dan banyak. Ada yang mengatakan itu mengacu pada teori praktek dan patiweda. Jadi secara ketika masih dalam konteks teori juga indah, ketika dipraktekkan juga indah, ketika itu sudah memberikan hasil juga indah. Itu beberapa penjelasan. Tetapi ya kalau menurut saya pribadi sebenarnya ya Dhamma itu memang kesemuanya indah. Mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir itu semuanya indah. Apalagi kalau kita mengacu salah satu pernyataan Sang Buddha. Jadi ada sebuah perumpamaan. Siatapi bikawi maha samudo ekaraso lonaraso. Ewa mewa imasmin dhamma vinaya ekaraso bimutiraso. Jadi seperti halnya samudra yang luas memiliki satu rasa, yaitu rasa asin. Ya lona itu asin atau garam, rasa garam. Demikian pula di dalam Dhamma Vinaya ini, di dalam ajaran Sang Buddha ini hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Artinya kita memulai mempelajari, mempraktekkan ajaran Sang Buddha, kita kemudian sudah mencebur ke dalam ajaran Sang Buddha, atau kita mengakhiri ajaran Sang Buddha, apapun itu, mau awal, mau pertengahan, ataupun akhir, itu semua memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Sehingga itulah indah. Indah di awal, pertengahan, maupun di akhir. Ya, demikian ya. Terima kasih, Bante. Ya. Pertanyaan berikutnya. Saya pernah mendengar kalau orang yang menikah sesama gender diakibatkan karena di kehidupan sebelumnya mengumbar janji ingin hidup bersama di kehidupan berikutnya. Yang mana di kehidupan sekarang ternyata mereka memiliki gender yang sama. Apakah seperti itu, Bante? Itu juga sebenarnya apa namanya ya, gimana ya itu? Ya itu ilmu gadok sebenarnya sih, cocok logi gitu. Banyak ilmu cocok logi seperti yang tadi yang disampaikan pertama itu. Karena kita berbicara hukum karma, kemudian mencocok-cocokkan, oh kalau karena kamu itu dulu pernah mengumbar janji, kemudian kamu sekarang ya mempunyai apa, katakan beda gender ya, sesama gender. Itu ilmu cocok logi lah, tetapi tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Yang jelas adalah apapun hal yang buruk yang kita lakukan memang itu bisa memberikan keburukan bagi kita. Tetapi keburukan yang akan muncul pun juga tidak harus sama dengan apa yang dilakukan awal, tidak harus sama. Nah, apapun yang baik ya akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Tetapi tentu kebahagiaan yang muncul pun juga tidak harus sama sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi bahwa harus pasti dampaknya adalah demikian. Seseorang mengumbar janji, dampaknya pasti akan, yaitu katakan menikahi sesama gender. Tidak harus demikian. Itu ilmu cocok logi. Yang di dalam kitab suci tidak pernah disebutkan demikian. Sehingga saya pribadi tidak bisa mengatakan begitu, pasti begitu, tidak bisa. Ya, demikian dari apa yang telah. Ya, terima kasih, Bante. Ya, berikutnya. Ya, ini sebetulnya sepertinya merefer ke pertanyaan tentang vegetarian and non-vegetarian, Bante. Yeah. Yang sebelumnya, looking at the condition how the animal bred today for their meat isn't refrain from eating their meat is towards Buddha teaching on compassion. In particular, who those in charge on their food and have options to fulfill the nutrition needs. Ya, ya sebenarnya kalau saya pribadi melihat, kalau misalnya seluruh manusia di dunia ini semuanya beragama Buddha dan betul-betul menghargai setiap kehidupan, memang tidak akan ada pembunuhan. Nah, sehingga dengan demikian barangkali memang tidak akan ada orang yang memakan atau katakan memakan daging, tidak ada.
Tetapi masalahnya tidak semua orang demikian. Sedangkan di dalam tradisi Theravada sendiri sebenarnya ya kalau misalnya daging itu sudah katakan sudah menjadi daging yang sudah mati, itu hanya sekedar sebagai makanan saja. Asal seseorang pertama ya tidak membunuh atau tidak menyuruh orang lain untuk membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami para biku biasanya ya kita ketika makan makanan yang sifatnya berdaging, jangan kita itu mendengar sendiri bahwa makhluk itu sedang dibunuh. Mendengar sendiri. Atau melihat makhluk itu sedang dibunuh. Atau kemudian kita itu tahu bahwa ternyata makhluk itu dibunuh untuk kita. Kita tidak boleh makan. Atau kita meragukan ini daging apa, itu juga kita tidak makan. Karena apa? Dampaknya adalah psikologis. Dampaknya adalah yang muncul kotoran batin. Nah, sehingga di sini, kalau misalnya daging itu sudah menjadi daging, itu hanya sekedar makanan. Tetapi kalau seandainya semua orang tidak membunuh, ya tentu bisa saja orang itu tidak akan makan daging. Dan itu tidak masalah. Seperti pengalaman saya pernah tinggal di salah satu hutan di Sri Lanka. Jadi berbulan-bulan di sana, pernah setengah tahun, 2 kali di sana, setengah tahun juga. Nah itu, di sana itu para bantenya itu tidak makan daging, tidak makan. Saya pikir ya mereka vegetarian, saya juga tidak pernah tanya juga. Awalnya saya tidak tanya, saya pikir ya mereka vegetarian karena tidak makan daging. Umatnya juga tidak memberikan daging, dan saya juga ikut juga. Ya karena kami memang sebagai seorang biku samela kan memang ya pokoknya ya makanan yang diberikan umat ya sudah itu makan. Mau itu adalah ada daging atau tidak ya kalau itu yang diberikan ya kita makan. Nah selama tinggal di sana karena tidak ada daging ya kita makan makanan yang sesuai dengan yang dipersembahkan, yang tidak ada daging. Kebanyakan sayur, memang untuk lauknya semuanya sayur. Nah tetapi suatu saat ada satu bante yang ternyata pas pindah patah itu mendapatkan ikan asin. Dan begitu mendapatkan ikan asin kemudian dibagi-bagi ke para bante lainnya. Ya para bantenya makan juga. Nah kemudian saya baru tahu ternyata mereka itu ya sebenarnya ya makan sesuai dengan apa yang diberikan oleh umat. Karena memang umatnya tidak memberikan yaitu daging, ya mereka ya sesuai dengan apa yang diberikan. Dan mereka tidak komplain, tidak mengeluh. Kenapa tidak mempersembahkan daging, tidak komplain. Tetapi begitu ada orang yang mempersembahkan ikan asin, ya mereka juga makan juga. Jadi tidak komplain, kemudian tidak mengatakan, oh saya itu vegetarian, saya itu tidak makan daging, tidak juga. Ya mereka makan. Jadi melihat makanan sekedar sebagai makanan yang tadi adalah untuk apa? Untuk sekedar untuk mempertahankan diri, mempertahankan tubuh saja. Untuk membantu tubuh agar tidak cepat lapuk. Bukan untuk keindahan, bukan untuk kecantikan, bukan untuk pemabukan, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh, untuk membantu kehidupan bermoral, kehidupan kalau kami para biku brahmacari, selibat. Nah, itu saja. Nah, tetapi kalau misalnya orang tidak melakukan pembunuhan atau mereka yang sebagai ya katakan in charge of meat, ya sebagai pedagang, kemudian mereka menghindari perdagangan dengan tidak membunuh, ya kenapa tidak? Ya itu baik juga, apalagi kalau atas dasar compassion, atas dasar cinta kasih. Kemudian masyarakatnya tidak makan daging, ya itu juga sebenarnya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Tapi kalau memang sudah jadi daging, dan itu melihatnya sebagai makanan semata, bukan katakan makan daging atas dasar keserakahan, atas dasar memang kebencian, ya ingin membunuh, kemudian ingin makan daging, ya itu tidak masalah sebenarnya. Sejauh ya kitab Tipitaka melihat, ya. Saya kira demikian ya. Iya Bante, kalau boleh saya tambahkan, sepertinya di beberapa kalangan umat Buddha Bante, itu sering dikatakan bahwa walaupun tidak membunuh, bukankah seharusnya sebagai umat Buddha tidak makan daging? Karena katanya Bante, dengan tidak makan daging artinya tidak mendukung terjadinya pembunuhan. Karena berarti daging itu tidak laku jadinya gitu loh Bante. Akhirnya kan efeknya menstop pembunuhan.
Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara bahwa itu adalah pembunuhan, dengan kita makan daging itu berarti kita itu ya melakukan pembunuhan. Sebenarnya Anda makan nasi juga melakukan pembunuhan, makan sayur juga melakukan pembunuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika seseorang bertani membajak sawah, berapa banyak makhluk yang dibunuh di sana? Terbunuh artinya ya, tidak dibunuh, terbunuh di sana. Itu bukan masalah seseorang kemudian memberikan pestisida untuk membunuh hama. Bahkan ketika seseorang membajak sawah, itu berapa juta cacing dibunuh. Dalam 1 hektar berapa ratus ribu dibunuh. Kodok-kodok dibunuh, berbagai macam binatang dibunuh. Kemudian kalau misalnya seorang petani pada saat sudah tumbuh, kemudian ada hama, mau tidak mau mereka itu harus membunuh hama misalnya, yaitu berapa makhluk yang dibunuh juga. Lantas apakah kalau misalnya kita tidak mau membunuh demikian, berarti tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan tepung, tidak boleh makan sayur-sayuran. Padahal semua makanan yang kita makan pada akhirnya juga melibatkan terjadinya banyak makhluk yang mati. Tapi bukan pembunuhan. Tidak harus pembunuhan, tetapi melibatkan banyak makhluk yang mati sebenarnya. Apakah itu nasi atau sayur, itu banyak makhluk yang mati di sana. Sebenarnya demikian yang terjadi. Ya mungkin seseorang karena bukan petani tidak tahu. Tapi saya pribadi dulu tinggal di kampung dan saya melihat bagaimana petani bekerja, saya tahu persis berapa banyak makhluk yang terbunuh ketika seseorang bertani. Dan itu bukan karena memberikan pestisida, bukan karena kita memberikan racun, bahkan walaupun tidak memberikan pestisida, racun, tetap banyak makhluk yang terbunuh di sana. Dan semua apa? Demi apa? Demi orang yang makan. Makan nasi, makan sayur. Demikian ya, tetapi dalam Buddhis lebih kepada batin kita, pikiran kita. Yeah. Ada tidak keinginan untuk membunuh? Ada tidak niat untuk membunuh? Itu yang menjadi poin di dalam agama Buddha. Ya. Jadi tujuannya ya Bante, dalam melihat makanan itu sebagai apa ya Bante? Betul sekali. Ya. Terima kasih Bante. Ya, Bante ini sudah jam 10.25. Iya, ini setengah 11 di sini. Di Bante. 10.25. Di sini sudah 10.25. Masih ada sekitar, saya rasa 3 pertanyaan dan juga ada 2 orang yang akan ingin bertanya langsung, Bante. Apakah kira-kira sampai jam berapa Bante sempat? Mungkin 1 pertanyaan cukup ya, sudah malam. 1 pertanyaan ya Bante. Yeah. Oke, saya kira mungkin kepada saudara Dita Dhamma, ya, yang sudah resen. Tadi Dita Dhamma sudah bertanya. Dita Dhamma sudah ya. Saya kira mungkin, saya kira bisa di share di chatnya. Yang lain saja, ya. Iya Bante. Tolong di share chatnya Julius. Bante, kenapa kita diharapkan memberikan sesajian kepada para dewa? Kan dewa hidupnya sudah lebih baik dari manusia. Iya. Silakan Bante. Ya, jadi memang tidak disebutkan di dalam kitab Tipitaka mengapa alasannya kenapa harus memberikan sesajian kepada para dewa. Ya, jadi kalau dalam Tipitaka kan hanya disebutkan, salah satu tugas rumah tangga yang telah memiliki kekayaan dihasilkan dengan cara yang benar, salah satu tugasnya adalah yaitu melakukan Dewata Bali, memberikan sesajian kepada para dewa. Itu yang pertama. Itu di dalam salah satu sutta namanya Patthakama Sutta. Ada juga di dalam Mahaparinibbana Sutta disebutkan bahwa ketika seseorang atau masyarakat tertentu masih yaitu menjaga dan juga memberikan yaitu sesajian secara berkala di tempat-tempat yang disakralkan, itu juga menjadi satu syarat kemakmuran bagi masyarakat tersebut. Jadi memberikan sesajian secara berkala di tempat-tempat yang disakralkan. Nah kemudian di dalam kitab ulasan itulah yang kemudian dijelaskan. Dalam kitab komentar dijelaskan bahwa memang di tempat-tempat yang disakralkan atau dengan istilah cetia dalam bahasa Bali, di sana biasanya ada dewa yang bersemayam. Ada dewa yang
berada di sana. Nah, walaupun mereka itu tidak memakan makanan yang kita persembahkan, sesajian yang kita berikan, tetapi mereka itu juga makhluk biasa. Mereka itu bukan arahanta. Mereka juga masih menyukai ketika dihormati. Artinya kalau manusia itu menghormati dewa, katakan ya, kalau sekarang kita boleh mengatakan ya, manusia itu masih ya tahu mengakui keberadaan dewa dan memberikan penghormatan kepada mereka melalui sesajian. Nah, mereka juga senang juga. Nah, sebagai timbal baliknya, karena mereka merasa dihormati, merasa keberadaannya juga dikatakan dihargai, tempatnya juga dijaga dengan baik. Nah, sebagai timbal baliknya, mereka juga menjaga manusia atau masyarakat yang melakukan itu. Nah, sehingga di sini, walaupun mereka tidak makan makanan yang kita persembahkan, tetapi itu adalah sebagai bentuk puja, sebagai bentuk katakan penghormatan kepada para dewa, sebagai bentuk toleransi terhadap para dewa, walaupun itu tidak dimakan. Nah, sehingga itulah yang menjadi tujuan. Jadi memberikan sesajian bukan berarti harus dimakan, tapi sebagai bentuk penghormatan saja, sebagai bentuk menghargai keberadaan mereka. Dan Sang Buddha masih menganjurkan para ya masyarakat ya untuk melakukan sesajian kepada para dewa. Bahkan di dalam Pratana Sutta kan juga disebutkan Sang Buddha meminta kepada para dewa untuk melindungi mereka yang memberikan sesajian siang dan malam. Nah, itu sehingga di sini ya sesuatu yang baik, walaupun tidak dimakan tetapi bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada mereka, para dewa. Ya, demikian saya kira. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bante, dan terima kasih sekali Bante. Masih cukup banyak sebetulnya Bante, beberapa yang ingin bertanya. Mungkin lain kali kita bisa lain kali lagi ya Bante. Suatu saat mengundang ya, Bante lagi ya. Diadakan lagi. Ya, baik. Iya Bante. Bante. Terima kasih sekali Bante. Terima kasih semuanya. Marilah kita tutup acara Puja Bakti pada hari ini. Mengingat waktunya juga sudah cukup malam untuk Bante. Ya. Yes. Ya. Selanjutnya Bante, kami mohon untuk membacakan Patidana Bante. Ya, baik. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bersama-sama dengan pikiran yang tenang, pikiran yang baik, mari kita melimpahkan kebajikan yang kita lakukan, mengharapkan semoga siapapun, makhluk-makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, mengetahui kebajikan yang kita lakukan dan semoga mereka berbahagia. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Punya siddhani kata sayana nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo tidhamme capya didawa anye majata verino sattha tidhandilo kasming te bumma catuyonika panceka catuvokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang nivedayung maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbhe satta sada hontu avera sukha jivino khemma padhanca paponto te sasa sijjatang subha. Sadhu, sadhu, sadhu.